Allah Ta'ala wa sallu wa tasaddaqu wa kabbiru. Dan jika kalian melihat mereka berdua gerhana, terjadi gerhana, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalian bertakbir, kalian menjalankan salat dan bersedekah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dan kita harus berserah perintah kepada kita. Apabila kita melihat fenomena gerhana, yang mana fenomena gerhana bukan hanya fenomena astronomi biasa, akan tapi hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, yang mana dalam surah Fussilat Allah menyampaikan wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya malam dan siang, dan adanya matahari dan juga bulan, yang mereka berdua termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tasjudu lisyamsi wa lil qamar, dan janganlah kalian sampai bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, dan kalian hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna dari tafsir ayat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya tauhid yang benar, yang hakiki adalah kita hanya beribadah dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk lain. Termasuk bulan dan matahari adalah makhluk Allah, makhluk yang mampu tunduk atas perintah Allah. Bahkan dalam ayat di surah Yasin Allah menyampaikan wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada ta'udul qadim. Dan matahari beredar di tempat peredarannya, dan hal itu termasuk ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan. Begitu pula bulan, Allah jadikan dia beredar di atas jalurnya, yang nanti apabila bulan telah sampai pada waktu yang mencukupi dan habis, dia akan kembali kepada bentuk semula seperti tanda yang kedua. Ayat ini menjelaskan kepada kita bulan dan matahari sama seperti makhluk Allah yang lain. Mereka adalah dua hamba Allah yang tunduk kepada Allah bagaimanapun Allah memerintahkannya. Maka fenomena gerhana ini bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Kita mengakui bahwasanya kita hanya seorang hamba yang kecil. Bulan dan matahari yang begitu besar, tunduk dan patuh mau bersujud kepada Allah. Bagaimana dengan kita, makhluk yang lemah, makhluk yang jauh lebih kecil dibandingkan mereka berdua? Tentunya kita lebih berhak, lebih punya kewajiban untuk sujud kepada Allah. Jemaah dari Allah SWT, tidaklah gerhana Allah perlihatkan kepada kita semua melainkan dalam rangka menakut-nakuti kita. Allah menyampaikan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan.